Bahkan ketika setelah melaksanakan Idul Fitri, yang ketika banyak keyakinan bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang mengandung kesialan, justru di dalam Islam ya bulan Syawal ini adalah bulan yang masih dekat dari apa? Dari bulan Ramadan ya. Masih banyak dekat kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahannya. Sehingga misalkan ada satu keyakinan tidak boleh melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunda Aisyah radhiallahu anha ini melakukan pernikahan di bulan Syawal, ya untuk menghilangkan mitos ataupun keyakinan takhayul yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika itu. Sehingga at-tiyarah ataupun tatayur, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mendefinisikan bahwa at-tatayur, yang dimaksud dengan tatayur ia adalah huwa tasya'amu minasyai', yaitu merasa pesimis dengan sesuatu, al-mar'i awil mas'u, ya, apakah dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar. Jadi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tiba-tiba merasa apa? Merasa pesimis. Ini tatayur. Dan tatayur ini secara bahasa para ulama menjelaskan kefatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazarat tayr, yaitu menerbangkan burung. Itu yang disebut dengan tatayur awalnya ataupun asalnya. Karena orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang jahiliyah ketika itu, ketika mau berangkat, mau melaksanakan aktivitas ini, menerbangkan burung terlebih dahulu. Ketika burung itu terbang belok ke sebelah kanan, mereka mengatakan ini pertanda hoki, ya, nasib baik, ini pertanda baik. Namun ketika burung ini belok ke sebelah kiri, kata mereka, wah ini ciloko nih Pak Haji, ya ini pertanda apes ini, ya. Dan masih ada keyakinan seperti ini, dan kita jumpai, ya, kita lihat pada suatu hari ada seorang tukang minta dikerjakan, tolong dikerjakan ini hari Rabu pekerjaan. Maka tukang tersebut mengatakan, Ustaz, hari Rabu itu hari apa saya? Jadi kalau saya melakukan pekerjaan di hari Rabu itu pasti sial, pasti ada kerugian. Nah, ini tiarah ini, ataupun tatayur, fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari tatayur yang disukai oleh Islam, yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tafaul. Kebalikan dari tatayur adalah at-tafaul. Apa itu at-tafaul? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah yang keluar dari mulut seorang hamba melainkan prasangka baik di setiap kejadian, semua yang dilihat kemudian yang didengarnya. Tidak keluar dari lisannya tadi at-tasya'um. Ya, arti dari at-tiyarah juga adalah at-tasya'um, yaitu merasa apes, ya, merasa pesimis terhadap perkara yang dilihat ataupun yang didengarnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya ataupun kenegatifan, ya, dari at-tiyarah ataupun tatayur ini disebutkan, ya, oleh para ulama, ini merupakan dalilun ataupun sebuah dalil an dhaif tawakkulihim ala rabbihim, begitu lemahnya tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kelemahan ya seseorang ketika masih kita merespon, ya, ataupun merasa pesimis dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar atas kejadian-kejadian ataupun bunyi-bunyian, Pak. Ya. Kan biasanya, Pak, kalau lewat terowongan, Pak Haji, ini banyak tantet, kenapa itu, Pak Haji, ya? Mungkin biar tidak ngantuk, kalau itu positif, Pak Haji, ya.
Tapi ketika ada keyakinan bahwa harus membunyikan apa? Klakson ya, melewati terowongan ataupun melewati jalan tertentu, bahwasanya di situ ada penggegeh misalkan ya, ataupun ada yang menunggu ya, sehingga harus dilemparkan koin ataupun dilemparkan rokok misalkan ya. Mungkin kalau ada paogah mungkin ya bisa biasa aja gitu ya. Tapi ini ada satu keyakinan tatoyur di sini ya, ataupun keyakinan atiyar. Nah, ini adalah virus-virus dari akidah ya, ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-araba kanu fil jahiliyah idza kharaja, ya, dari orang-orang jahiliyah ketika mereka keluar melaksanakan safar, melaksanakan perjalanan, ini harus mengundi keberhasilan terlebih dahulu. Maka ketika datang Islam, faja'al Islam ya fa'abatala hadzal amr wa nahyu anhu wa saddada fil nakir ala fa'ilihi. Ya, Islam sangat mengingkari yang namanya at-tiyarah ataupun keyakinan berdasarkan kabar buruk. Sedangkan at-tiyarah ya tadi kebalikannya adalah at-tafaul. Ini adalah yang sangat dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tentang perkataan-perkataan positif ya, kemudian perbuatan-perbuatan yastabsyir bihi ya, yang mengandung kabar gembira, dan ini adalah tafaul. Dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru. Nabi sangat mencintai yang namanya kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat positif, kemudian berbaik sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarang, tidak menyukai yang namanya tatayyur. Kalau tadi orang musyrik Quraisy ketika keluar rumah mereka penuh dengan keyakinan, keraguan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis riwayat Tirmidzi, idza kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min baitihi yuhibbu ay yasma'a ya Rasyid ya Najib. Ada Pak Rasyid di sini, Pak? Bapak Najib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah, beliau mencintai ketika ada orang yang berangkat, ada orang yang beraktivitas. Ya, kalau hari ini bunda ataupun ibu-ibu ketika putra-putri kita berangkat kemana, ke sekolah yang menuntut ilmu, yang disukai di dalam Islam ini satu ucapan, ya Rasyid, ya Najih, dasar si pinter. Nah, gitu Pak. Dasar si pinter, ya, dasar si sukses. Nah, ini dalam Islam seperti itu Pak. Ya, dasar si pinter, dasar si sukses. Ya, Anda ini insya Allah sukses, Anda ini insya Allah akan berhasil. Ini kalimat-kalimat tafaul. Jadi kalimat-kalimat tafaul yang positif, ya, memandang segala sesuatu yang dilihat, yang didengar, ini justru yang disukai di dalam Islam. Yang disukai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatayur ini, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya yang dilakukan pertama kali oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, seperti kaumnya Nabi Saleh, bahkan juga kaumnya siapa? Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Ini justru menganggap apa? Menganggap tatoyur itu karena gara-gara adanya siapa? Para nabi dan para rasul. Mereka menganggap sial orang-orang kafir itu ketika hadirnya para utusan, ya, para rasul. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surat An-Naml, Quran surat An-Naml ayat 47, bahwasanya Fir'aun ini merasa sial dengan kehadiran para utusan, ya, para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'at sumul hasanah, ketika datang kepada mereka kebaikan,
kebaikan-kebaikan yang dijumpai oleh kaumnya Nabi Musa, oleh Fir'aun, qalu, mereka mengatakan lana hadhi. Ini karena apa? Karena kemuliaan kami saja. Kalau ada kebaikan ini karena apa? Kami ini hebat. Itu kalau kebaikan-kebaikan yang menjumpai atau mereka dapatkan. Akan tetapi wa in tusibhum sayyi'atun, tapi ketika mereka ditimpa musibah, keburukan-keburukan, yatayyaru Nabi Musa. Namun ketika yang mereka jumpai musibah, keburukan-keburukan, mereka mengatakan ini gara-gara Musa pasti. Dianggap sial hadirnya penyeru-penyeru kebaikan, ya, dianggap sial orang-orang yang jujur di dalam kehidupannya, dianggap sial orang-orang yang memiliki komitmen, yaitu dianggap sial ketika mereka tidak sukses, ketika mereka mendapatkan keburukan, ya. Yatayyaru Nabi Musa wa ma'ahu. Ini sial kita ini karena gara-gara adanya siapa? Musa dan para pengikutnya. Dan hari ini berlaku Pak seperti itu. Ya, di dalam kehidupan kita banyak sekali, ya. Apalagi di panasnya suhu politik ya hari ini, ketidakadilan ini terjadi ya di mana-mana. Ketidaksukaan, ya, kebencian terhadap satu kaum, ya, atau satu kelompok ini mengantarkan manusia-manusia tidak melakukan keadilan ya di dalam kehidupannya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan kalau orang-orang Syiah ini tatayurnya Pak, menganggap sial ini dengan angka 10. Nah, ini kalau orang Syiah, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini merasa sial dengan angka 10. Kenapa Pak merasa sial Bu dengan angka 10? Iya. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih Imam Tirmizi, ada 10 sahabat Nabi mubasyirina ilal jannah, yang diberikan kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Ini benci sekali, ya. Ada dikabarkan oleh Nabi SAW 10 orang sahabat dikabarkan masuk surga. Jadi benci terhadap angka 10 karena di dalam 10 tersebut ada 10 sahabat Nabi, ya, yang dijamin surga oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, Talha, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'id, ya, kemudian Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi angka 10 itu apa menurut orang-orang Syiah? Karena itu 10 ini kok kenapa ya tadi sahabat-sahabat Nabi yang dikabarkan mendapatkan surga, ya, dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun para ulama menjelaskan wa kathiru minan nasi fil gharbi, dan banyak sekali manusia di barat, ya, yatasya'amuna, mereka pesimis birokmi, ataupun dengan angka berapa Pak? 13. Iya, banyak sekali orang yang yang takut pesimis dengan angka berapa? Dengan angka 13. Masih ada sekarang Pak? Oh, gedung-gedung, betul Pak Haji, ya. Kenapa? Berapa banyak maskapai itu menghilangkan angka 13? Ya, tidak semua tentunya, ya, tapi banyak yang menghilangkan angka 13. Begitupun tadi, ya, gedung-gedung yang bertingkat-tingkat itu dihilangkan nomor berapa? Banyak yang menghilangkan nomor 13. Ya, tadi elevator itu, ya, menghilangkan angka berapa? Angka 13. 4 juga ya Pak, ya. 4 misalkan, ya. Nah, ini adalah tasya'um, yang merasa sial dengan angka-angka tersebut, ya, dengan angka-angka tertentu. Dan ini adalah virus apa? Virus akidah, ya, virus ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak juga kata para ulama, wa akhaduna, mereka itu mengambil at-tasya'um. Mereka kenapa menjadi pesimis, ya, takut, khawatir, ya, bertanya-tanya di dalam pikiran dan keyakinan, bina'iqil baum wal ghurab,
dengan suara-suara burung hantu, suara-suara huruf, burung gagak. Waduh, ini kalau terdengar burung gagak pasti ada yang meninggal, ya. Atau ada burung-burung tertentu, ini pasti ada kejadian apa? Kejadian mengenaskan, gitu ya, kejadian mengenaskan. Nah, ini termasuk adalah tatayur ataupun atiyarah. Nah, kalau kamu mau menikah, ya, kalau kamu mau menikah, kamu kan lahirnya hari Selasa. Ini apes, tidak boleh kamu menikah kepada siapa pasangan yang lahirnya hari Sabtu. Ini kan tiaroh, ya, tatoyur. Ini juga termasuk adalah tiaroh ataupun tatoyur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiaroh. Tidak ada penyakit yang dengan sendirinya otomatis itu menular. Ya, keyakinan yang kaum muslimin segala sesuatu terjadi semuanya di dalam kendali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya tahta masyiatillah. Ya, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tiaroh. Juga tidak ada yang namanya tiaroh. Kemudian dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiaroh itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiaroh itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa. Sabda Nabi SAW hampir-hampir di antara kita semuanya ini tidak bisa terlepas dari yang namanya at-tiyarah. Kalaulah Allah tidak menolong diri kita semuanya, ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya at-tiyarah ini. Ya, pesimis, ya, merasa apes ketika kita melakukan sesuatu, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menolong kita. Dan obatnya tiarah itu, tatayur itu, sabda Nabi SAW, yudhibu bitawakkuli ilallah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kepesimisan tadi, semua rasa takut yang tidak berdasar itu, ikhwatal iman, akan hilang dengan at-tawakkul ilallah. Kita hanya bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu jauh perbedaan, ya, antara langit dan bumi ketika tadi orang-orang musyrik Quraisy keluar dari rumah menerbangkan burung, sedangkan kaum muslimin yang dipandu oleh Rasulullah SAW penuh dengan keyakinan, penuh dengan tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Beda sekali ya kehidupan antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam, ya, orang musyrik Quraisy tadi. Ya, ketika mereka mengawali perjalanan yang keluar dari rumah-rumah mereka. Begitu pun dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, man raddathu tiyarah. Barang siapa yang berhenti, Bapak Ibu sekalian, fatal iman, berhenti, tidak melanjutkan niat, tidak melanjutkan hajat, keperluan kita, karena gara-gara apa? Gara-gara tiarah. Aduh, saya nih kayaknya gak jadi nih melaksanakan satu pekerjaan. Soalnya ini tanda-tandanya ini dari kedutan mata misalnya, dari kedutan tangan gaji ya, ini tanda-tandanya tidak bagus itu gaji ya. Enggak dulu deh, tunda nih Bu ya. Nah, ini merupakan at-tiyarah ya. Nah, ketika kita meninggalkan ya satu amal dikarenakan at-tiyarah min hajatin, ya, dari perkara-perkara hajat kita, kebutuhan kita, faqad asyraka, maka ini kita sudah jatuh kepada perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kafaratun dzalika. Apa obatnya wahai Rasul? Bagaimana mengkifaratinya ya wahai Nabi? Ya, para sahabat bertanya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyaqula ahaduhum, hendaklah kalian mengucapkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa yang untuk menangkal tadi
kepesimisan ya ataupun tiarah tasya'um ikhwatal iman, sabda Nabi ini ada satu doa ya, obati tiarah tadi ya, tatoyur tadi dengan bunyi doa Allahumma la khair, ya Allah tidak ada kebaikan illa khairuka, kecuali kebaikan yang datang darimu ya Allah, yang Engkau berikan kebaikan itu. Wala tayra, ini wala tayra illa yatayyaruka, tidak ada tiarah, tidak ada burung, melainkan itu burung itu adalah ciptaanmu ya Allah, burung itu adalah ciptaanmu ya Allah, burung itu adalah makhlukmu ya Allah. Ya, mana mungkin ya burung bisa mendatangkan tadi ya, menentukan nasib ya celaka ataupun baiknya seseorang. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi ya selain Engkau, hanya Engkau semata ya Allah. Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Nah, itu doanya kita menangkal dari tiarah ya ataupun rasa pesimis di dalam kehidupan kita. Dan keburukan dari tiarah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan seseorang menjadi pribadi-pribadi penakut, Pak. Ya, menjadi pribadi-pribadi penakut ini, Pak. Karena apa? Ketika ada tadi kejadian-kejadian, ya. Jadi Ibu ketika ada piring jatuh tiba-tiba, ya qadarullah ma syaa fa'al, ya. Ketika ada gentong jatuh tiba-tiba, qadarullah ma syaa fa'al. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan menjadi pribadi yang penakut. Dan ini ya Islam sangat mencela tadi yang namanya at-tiyarah. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang paling sempit hidupnya, yang paling gelisah jiwanya. Karena apa? Tadi ada tanda-tanda itu. Jadi tersiksa ya seseorang itu di dalam hidupnya ketika ya dikejar-kejar oleh, dibayang-bayangi tadi rasa-rasa takut, khawatir, at-tiyarah itu. Kemudian banyak memelihara hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat ya. Sehingga dengan tiarah ini untuk menangkal ya harus mencari apa? Ya mencari penangkal gitu ya. Misalkan disimpan isim-isim gitu ya, disimpan kemudian benda-benda pusaka gitu ya untuk menangkal apa? Menangkal sial. Ya untuk menangkal sial. Padahal ketika al-fa'lu ataupun kalimat-kalimat positif, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada tercatat di dalam sejarah. Tokoh-tokoh besar yang sampai hari ini pengaruhnya amal ataupun ilmunya masih bisa sampai dan kita nikmati. Ini awal mulanya ini dipengaruhi oleh apa? Oleh al-fa'lu, kalimat-kalimat yang positif ataupun kalimat doa. Seperti kita pernah mendengar satu kisah imam besar ya Masjidil Haram, Syekh Sudais, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan ada kisah menarik ketika di masa kecilnya. Jadi aktif gitu ya ketika masa kecilnya. Sehingga ketika sang ibu menghidangkan apa? Menghidangkan makanan, itu ditaburi ini, Pak, ditaburi garam. Ditaburi garam. Nah, kalau orang yang bertiarah ya, ini segala sesuatu yang ketika ada sesuatu yang ada kekurangan sedikit, ini dihubung-hubungkan, Pak. Ya dengan tadi nasib baik ataupun nasib buruk gitu ya. Apes ataupun tidak apes. Tapi ketika orang-orang yang beriman ya, ibunda dari Syekh Sudais hafizahullah taala, walaupun merasa kesal ya secara manusiawi, tapi yang keluar dari mulutnya adalah al-fa'l. Dari lisannya adalah al-fa'l. Dasar calon imam Masjidil Haram. Padahal kesal gue ya. Dasar dia calon imam Masjidil Haram. Ya. Nah, tadi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuka oleh Nabi, ya Rasyid, ya Naji, ya. Wahai sepintar, ya wahai si sukses gitu ya. Nah, ini indah sekali ya di dalam Islam.
Begitupun Imam Malik rahimahullah. Ini ada satu kisah yang menarik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, faqad ruwiya anna Imam Malik, bahwasanya dahulu Imam Malik sebelum beliau diberikan satu tekad yang besar oleh Allah menggali ilmu agama, beliau ini ketika di masa kecil atau remajanya ini sangat suka sekali dengan apa Pak? Permainan burung apa? Burung dara, ya. Burung dara. Ini dipengaruhi oleh kawannya sehingga Imam Malik rahimahullah ini terlena, ya, lupa dari apa? Dari belajar. Melihat hal tersebut, sang ayah, ya, ayahnya Imam Malik ini merasa apa? Merasa khawatir, ya, tentang perkembangan putranya. Maka kata sang ayah, "Wahai Malik, kamu ini telah diperdaya oleh burung dara," gitu ya. Itu ucapan dari siapa? Oleh sang ayah. Burung merpati telah mengalihkan kamu dari apa? Dari fikih, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari mencari ilmu. Maka dengan satu kalimat yang dipesankan, yang diwasiatkan oleh ayahandanya, maka ini menjadi apa? Dirasa oleh Imam Malik rahimahullah menjadi apa? Menjadi tamparan pengingat, Pak. Maka sejak itu Imam Malik rahimahullah, beliau yang meninggalkan siapa? Kawan-kawannya dan fokus di dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau lahir menjadi seorang ulama besar. Ini kebalikan dari tasyahud, ya, kalimat-kalimat pesimis, kalimat-kalimat merasa apes gitu ya dengan apa? Dengan keburukan-keburukan. Begitupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam-imam besar kita. Jadi tidak langsung, ya, mereka ini memiliki apa? Memiliki tekad yang kuat, ya, memiliki tekad yang kuat. Kemudian niat yang menghunjam untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengaruh-pengaruh, ya, kalimat-kalimat positif, ya, kalimat-kalimat positif ataupun tafahul. Diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa hadza Asy-Syafi'i rahimahullah kana muhibban lisyair mu'ajjiban bihi. Kalau bahasa kita ini sangat tenggelam, tanda petik tergila-gila dengan apa Pak? Dengan syair Imam Asy-Syafi'i itu awalnya. Ya, dengan apa? Dengan puisi-puisi. Tiba-tiba ketika beliau sedang dalam satu perjalanan dan gigihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencari syair, Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua kabilah, ya, di kampungnya itu didatangin ahli syair. Ini saking apa? Saking gandrungnya tentang masalah syair. Tiba-tiba dalam satu perjalanan, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada orang yang, kalau bahasa kita, yang mukul dari belakang, ada yang memukulkan cambuk dari belakang. Kata orang tersebut, "Anda ini keturunan Quraisy, malu-maluin gitu ya, kalau hanya sekedar waktu itu dihabiskan untuk urusan-urusan syair semata." Nah, itu menjadi apa? Menjadi titik tolak gitu ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika itu diingatkan, ya, lebih baik Anda ini mendalami, ya, masalah-masalah agama, ya, masalah-masalah ilmu-ilmu, ya, syariat, ya, di dalam agama Islam. Maka terperanjat siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dengan kata-kata positif dari siapa? Dari siapapun, ya, kaum muslimin. Begitupun, ya, di dalam sejarah dijelaskan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pengaruh dari at-tafaul ataupun kalimat-kalimat positif ini. Ini pun terjadi pada diri Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika Imam Bukhari, ya, ahli hadis, dan para ulama menjelaskan tidak ada kitab yang sahih setelah Al-Qur'anul Karim, ini merupakan kitab hadis siapa? Bukhari. Ya, kitabnya Imam Bukhari yang memuat hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana awalnya Imam Bukhari memiliki dorongan beliau untuk bisa, ya,
menulis ataupun mengumpulkan hadis-hadis sahih ya dari sabda-sabda Rasulullah SAW, maka beliau pun ini terpengaruh oleh tafaul yang kalimat positif siapa? Sang guru, gurunya. Itu siapa? Ibnu Ishaq, ya Ishaq Ibnu Rahawayh rahimahullah. Nah, ini disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Yaqulul Imam Bukhari, beliau mengatakan, kunna inda Ishaq Ibnu Rahawayh wa huwa shaykhuhu fil hadits. Bahwasanya ketika kami dahulu ya berada di samping guru kami mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata sang guru mengatakan kepada murid-muridnya, ya hendaklah ya di antara kalian ada yang pastabikul khairat, ataupun berlomba-lomba siapa yang akan mengumpulkan ataupun menulis ya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dalam sebuah kitab, sebuah buku yang berisi hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Imam Bukhari rahimahullah ya terdorong dengan kalimat-kalimat positif dari siapa? Dari sang guru. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fatal iman, berbeda sekali tadi dampak tasyabbuh. Ya kalimat-kalimat negatif, pesimis, merasa sial ya dengan kejadian, dengan yang dilihat, dengan yang didengar. Tapi ketika kita ubah ya tasyabbuh ini dengan apa? Tafaul, ini akan mengubah ya, menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam semua apa, dalam semua sendi kehidupan kita yang kita lihat, yang kita saksikan. Juga ada satu kisah yang menarik, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini dikisahkan beliau berjumpa dengan sekawanan anak-anak muda yang gandrung apa? Gandrung bermain musik, bernyanyi ya pada suatu hari ketika itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ya marra yawman fi nahi min nawahil Kufah. Ya ketika pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud berada di Kufah melewati serombongan anak muda. Qad ijtama'u 'ala rajulin yuqalu lahu Zadan. Jadi ada seorang penyanyi laki-laki yang namanya Zadan. Yughanni, ini ahli bernyanyi Zadan ini ya, berkumpul ya. Kama auraha al-Imam Zahabi ya, Imam Zahabi meriwayatkan di dalam Sir Alam An-Nubala, biografi para ulama. Ya kata Zadan, kuntu gulaman, dulu kami ya ketika masa muda, hasnas saut ya, memiliki suara yang sangat indah. Jaidid darbi at-tanbur, dan kami pun memiliki keterampilan memukul apa? Tambur ya, tambur gendang gitu ya, Bapak sekalian. Dan di samping kami yang disiapkan apa? Anggur, homer gitu ya, menemani kami bernyanyi, kata siapa? Zadan. Tiba-tiba lewat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Fadakhala fadarba at-tanbur ya. Maka masuk Abdullah bin Mas'ud, kemudian mengambil tambur-tambur itu, kemudian mengatakan kepada siapa? Zadan ini, suaramu bukan itu yang tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya suaramu digunakan untuk Al-Qur'anul Karim. Hanya segitu aja yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Kata-kata positif kepada sekumpulan anak muda. Kata Zadan bertanya kepada siapa? Kepada kawan-kawannya. Siapa orang tadi? Ya orang tua tadi. Kata kawan-kawannya, kamu tidak tahu? Itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka setelah Abdullah bin Mas'ud lewat berlalu, ya pada suatu hari berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ya Zadan ini mendatangi siapa? Mendatangi rumah Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Anak muda Zadan ini datang kepada Abdullah bin Mas'ud.
Apa yang dilakukan ketika anak muda ini berkunjung ya kepada Abdullah bin Mas'ud? Padahal tadi anak muda ini menghabiskan waktunya dengan apa? Dengan dendang ria, ya, kemudian dengan minuman, gitu ya, dengan khamar. Maka dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, ya masya Allah, marhaban biman ahabballah. Selamat datang anakku. Selamat datang anakku. Kalimat positif, ya. Selamat datang anakku dengan kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Idris, duduklah wahai anakku. Kemudian dakhala wa akhraja li tamrah. Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam rumahnya yang mengambil apa? Mengambil suguhan. Ya, dijamu siapa anak muda ini? Ya, dijamu anak muda ini, diberikan tamar kurma gitu ya. Sedangkan Zadan ya, beliau apa? Langsung merangkul ya, memeluk siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Zadan ini nangis sesenggukan ya Bapak sekalian ya, kata iman. Jadi dengan kalimat yang positif tadi ya, hanya ya tidak sampai satu menit ya, hanya setengah menit barangkali ya. Ini membekas di jiwa siapa? Di jiwa Zadan. Di jiwa Zadan. Maka sahabatnya ada yang bersaksi tentang Zadan ini, yang mereka mengatakan, ra'aitu Zadan yusolli kana yajidhun. Zubaid sahabatnya bersaksi tentang Zadan ini setelah beliau bertobat ya, dengan wasilah gara-gara tadi kalimat positif yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Zadan ini menjadi seorang hamba, seorang pribadi yang ketika sholat ini sangat tekun, lama sekali. Kata sahabatnya seakan-akan Zadan ini seperti sebatang pohon. Ya saking apa? Ya tenang, tumakninah di dalam melaksanakan ibadah sholat ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ya perbedaan yang begitu curam ya ataupun jurang antara tadi tatoyur, tasya'um dengan tafaul. Ya, merasa sial dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, kemudian merasa apa? Merasa khawatir tentang suara-suara tersebut ya, yang dianggap bisa mendatangkan kemudaratan ya, dibandingkan dengan apa? Dengan tadi tafaul. Ya, senantiasa yang terucap, kemudian yang terbesit ya, kemudian yang kita yakini adalah kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini ya inda dhanni abdi bi. Ya, bahwasanya aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Dan ketika seseorang hamba berprasangka baik, ya, maka kebaikan-kebaikan yang akan datang ya di dalam kehidupannya. Dan husnuzon billah ataupun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini menandakan ya baiknya keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Apakah yang dianggap baik oleh kita ataupun yang dianggap buruk oleh siapa? Oleh kita. Ya, ketika itu sudah terjadi, ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Akan mendatangkan apa? Banyak manfaat, banyak pelajaran ataupun hikmah di balik apapun yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon ataupun berprasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ikhwatul iman, ini harus kita bawa sampai nanti di ujung kehidupan kita. Bahkan di dalam beratnya sakit kita itu harus hadir yang namanya husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ya tentang pentingnya husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai ketika dalam proses-proses kritis
di ujung kehidupan kita ini harus naksir dalam keadaan apa? Husnuzan billah. Husnuzan billah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu Allah, ya, ketika kita bertobat, ya pasti insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika sakit pun dengan sakit itu Allah berikan ampunan, Allah berikan kifarat dosa atas semua musibah yang kita terima. Ya, musibah yang diberikan ya kepada seorang hamba ini berbaik sangka senantiasa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah athar, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang wafat, yang meninggal. Ada orang banyak yang mengecam ya orang tersebut, tapi keluarga kemudian sahabat-sahabat yang lain kebalikannya, justru berbaik sangka kepada sahabat yang wafat ini. Ya, didoakan kebaikan, ya, diprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimimpikan oleh seorang sahabat yang lain, ya sahabat ini mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat, mendapatkan kenikmatan. Ya, dalam sebuah mimpinya mendapatkan apa? Kenikmatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ya di dalam sejarah Islam ada seorang pemimpin Islam ketika itu, akan tetapi pemimpin Islam itu sangat zolim, Bapak Ibu sekalian. Ya, pemimpin Islam ini yang bernama Hajjaj. Hajjaj ini diriwayatkan ya oleh para ulama ahlu hadis, ini telah membunuh, telah membantai ratusan ribu manusia ini tanpa apa? Tanpa salah. Pokoknya setiap ada orang yang ngeselin deh kepada seorang pemimpin ini, dia apa itu Pak? Dihabiskan pokoknya. Ya, pokoknya ngeselin deh gitu Pak. Ya, di pandangan siapa? Di pandangan Hajjaj itu dia apa? Ya, ditumpas, disiksa, ya dipenjara. Itu ratusan ribu yang telah apa? Yang telah wafat ya dengan kebijakan siapa? Hajjaj ini. Namun Hajjaj ini luar biasa Pak. Dia seorang hafiz Quran. Karena ini di masa siapa? Ya, di masa akhir generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hajjaj ini ya hafal Al-Quran. Seganas-ganasnya, sebegis-begisnya Hajjaj ini, ketika ada ahlul Quran, anak-anak menghafalkan Al-Quran, itu royal, dikasih hadiah emas, dikasih ya dinar dan dirham oleh siapa? Oleh Hajjaj ini. Karena dia pun seorang hafiz Al-Quran. Akan tetapi banyak sekali para ulama ya menyayangkan, menasihati tentang kebengisan ya kezaliman siapa? Hajjaj ini. Lihat di ujung kehidupan Hajjaj. Di ujung kehidupan Hajjaj, ketika saat-saat beliau sebelum meninggal, kata Hajjaj, seluruh manusia membenci saya, ya. Nyumpahin saya, kata Hajjaj ya. Tapi kata Hajjaj, saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan saya. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya. Ya, di satu sisi ya ini positifnya apa? Berhusnuzan di ujung apa? Di ujung usianya. Ya, di ujung usia berhusnuzan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dihinggapi tadi apa? Tasya'ub, ya pesimis, merasa apa? Merasa sial, gitu ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa kita tafaul, senantiasa positif di dalam kata-kata, ya, merespon apa yang kita lihat, merespon apa yang kita dengar, kemudian apa-apa yang kita yakini, ini merupakan bimbingan di dalam agama kita. Ya, tafaul, ya, senantiasa kalimatut thayyibah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan. Sedangkan tadi tasya'um ini merupakan menjadi pintu masuknya apa? Pintu masuknya setan. Pintu masuknya setan. Dan ketika seseorang di ujung kehidupannya ada yang namanya suuzon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pintu, menjadi wasilah itu datangnya yang namanya su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Sedangkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini
antara pintu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan husnul khatimah. Sehingga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat Muslim, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang dhaif. Kekuatan yang akan dimiliki oleh seorang mukmin ini karena ketawakalannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan yang dimiliki oleh seorang muslim ini ketika dia tatayyur, ketika tasya'um, ya, terhadap tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah. Ya, senantiasalah meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz. Jangan apa? Jangan lemah. Jangan lemah. Ketika sesuatu telah terjadi, jangan dikatakan dan jangan sampai lisan kita mengucapkan, ya kalau saya tadi tidak seperti itu, mungkin ini tidak terjadi, gitu ya. Nah, ini bentuk juga diantara tasyahum, ya, kalimat-kalimat negatif. Tapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ucapkan seperti itu. Ya, kalau saya memilih jalan ini, memilih cara ini, mungkin ini tidak terjadi seperti ini. Namun ketika sudah terjadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah qadarallahu ma syaa fa'al. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala apakah sudah terjadi. Karena kalau diucapkan kalau sekiranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini celah pintu masuknya setan, ya, kepada kita tadi menanamkan keyakinan yang buruk. Dan setan ini ataupun iblis memang sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memposisikan dirinya di hadapan Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Aku ini adalah tidak ubahnya seperti penasihat untuk kalian berdua. Ini memberikan apa? Memberikan keyakinan salah, keyakinan palsu, ya, kepada Nabi Adam, kepada siapa? Ibunda Hawa ketika itu ditipu, ya, dengan apa? Dengan tadi ucapan-ucapan, kalimat-kalimat negatif. Wahai Adam, tahu tidak? Wahai Hawa, tahu tidak? Kata siapa? Kata iblis. Kenapa Allah melarang kalian berdua untuk mendekati apa? Pohon ini. Karena sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajar. Kalian berdua jangan sampai dekati pohon ini. Kemudian dia apa? Digoda oleh siapa? Oleh iblis. Kata iblis, wahai Adam, Hawa, tahu tidak kenapa kalian berdua dilarang untuk mendekati pohon ini? Itu agar kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal di mana? Di surga ini. Ya, agar kalian, ya, tidak menikmati secara langgeng abadi tinggal di mana? Di surga ini. Sehingga kalian diharamkan ataupun dilarang oleh Allah untuk mendekati apa? Pohon ini. Karena aku ini sudah lebih lama, ya, aku ini sudah pengalaman. Gitu, kata siapa? Kata iblis. Jadi kalian ini dilarang untuk mendekati pohon ini agar kalian tidak kekal di sini. Maka goyahlah siapa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nasiya, Adam lupa, ya, bahwasanya iblis itu firman Allah itu adalah apa? Adalah musuhnya. Ya, wa nasiya, Adam lupa, Hawa itu lupa. Kemudian dijumpai, ya, di dalam dirinya memiliki tekad yang lemah, ya, tekad yang lemah. Ternyata bukan hanya didekati, bagus sekalian, akan tetapi dimakan, ya, buahnya. Ini jangan sampai, ya, tasyahum ataupun tiar ini, bagus sekalian, ini dijadikan, ya, oleh setan ini sebagai pintu masuk untuk apa? Untuk menguasai kita. Sehingga kita wasta'in billah, ya, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan sampai kita dilemahkan tadi oleh khiyarah, kita dilemahkan tadi oleh tasyahum, ya, perkara-perkara yang dianggap mendatangkan kesialan. Berapa menit lagi, Pak Ji? 5 menit lagi. Baik, Bapak Ibu, tersisa 5 menit lagi. Jadi
Ini materi tentang tiara ini masih banyak ya, tentang tasawuf ini. Barangkali di waktu yang tersisa 5 menit lagi ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu silahkan, tentang tasawuf dan tafawul, tiara ya, tatayur. Sudah paham semua Pak ya? Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini kajian kita lah seri setelah kita mengkaji di bulan lalu tentang keutamaan kalimat tauhid ya, dua kalimat syahadat, tentang isi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian kita membahas tentang virus-virus dari syahadat. Jadi setelah ke depan kita lanjutkan tentang virus-virus syahadat ataupun keimanan yang ketauhidan yang berikutnya. Ibu ada Bu yang mau ditambahkan Bu, mau ditanyakan, mangga. Baik, kalau cukup sudah kita sudahi saja Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keimanan kita. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali dengan membawa qalbun salim. Ya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang hamba yang ketika kembali kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang diridhai ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati yang tadi dibersihkan dari apa? Minasyirki, ya dari kesirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari penyakit hatinya. Termasuk qalbun salim ini adalah qalbun, ya hati kita yang dibersihkan dari semua jenis tadi tatayur, ya semua jenis tasya'um ya di dalam kehidupan kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita senantiasa berhusnuzon ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka, dan semoga husnuzon ini bisa kita amalkan sampai nanti di penghujung kehidupan kita. Kita berhusnuzon kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas semua amal-amal kebaikan kita dengan kebaikan yang sempurna, yaitu nanti di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semoga diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemampuan menjaga iman, menjaga akidah kita, dan menjauhkan diri kita dari semua yang bisa mengotori keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.